Oke. Sudah, Tat? Oke, sudah. Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok Kucing Garong ingin mempresentasikan tentang modern arsitektur. Next. Di sini ada anggota kami yaitu Jojo, Magda, saya Debbie, dan Toda. Oke, pendahuluan. Jadi menurut KBBI ini, modern itu dapat diartikan sebagai perubahan. Nah, di dalam perubahan itu terdapat perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. Dan buah dari perubahan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perubahan material dan non-material. Nah, karena di sini kita membahas tentang arsitektur, maka kita menggunakan perubahan dari material, yaitu seperti yang memiliki wujud dan bisa dilihat atau dirasakan. Nah, contohnya itu seperti perubahan dari desain yang tradisional menjadi modern. Gitu. Next. Selanjutnya, definisi. Nah, di dalam definisi ini juga ada modern arsitektur. Menurut Surya Wijaja mengungkapkan bahwa kondisi pada perubahan sosial ekonomi itu dapat disesuaikan dengan mesin waktu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mesin waktu? Jadi mesin waktu itu seperti ingin mengikuti perubahan atau tren yang ada di saat ada pada masa-masa tertentu begitu. Sedangkan David Smith Kaplan itu pernah mengungkapkan will of the age yang merujuk pada pengertian untuk menghindari atau meninggalkan konsep-konsep tradisional dan historisme atau menghindari konsep sejarah dan menggunakan konsep yang lebih modern. Gitu. Jadi intinya kalau si David Smith Kaplan ini dia ingin menghindari itu konsep yang tradisional atau konsep sejarah begitu. Next, Oda. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jojo. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada 3 faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama itu ingin meninggalkan unsur historical dan tradisionalism dari David Smith Kaplan yang disebutkan pada tahun 1999. Yang pertama ini dalam definisi yang tadi itu terkandung juga faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor tersebut itu didukung oleh teorinya David Smith ini. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada ketidakpuasan akan gaya klasik dan dibuktikan dengan munculnya Crystal Palace oleh Sir John Paxton pada tahun 1861 di Inggris. Nah, ketidakpuasan akan gaya klasik ini dipicu karena para seniman itu seakan tidak bisa bereksplorasi ataupun mereka itu nggak bisa berkarya secara leluasa dikarenakan mereka itu terbatasi akan adanya standarisasi bahan ataupun pabrik. Nah, hal tersebut itu menghasilkan aksi kontekstual yang disebut art and craft. Nah, art and craft itu adalah hal-hal yang menghindari adanya bahan dari mesin, terus membuat konsep elegan, sederhana, dan juga hasil dari karya tangan sendiri. Nah, yang ketiga, itu ada protes dari para seniman pada masanya atas standarisasi bahan bangunan dengan standar pabrik atau art and craft. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan poin pertama sebenarnya. Berkaitan dengan poin pertama. Nah, ketika para seniman ingin berkarya dengan hasrat dan kreasi mereka, tapi mereka itu terbatas oleh karena adanya paham-paham dan pakem-pakem dan keharusan dari tradisional. Nah, disitulah mengapa muncul art and craft. Nah, dari situlah mulai terwujudnya
paham-paham modernisme dari setiap individu-individu. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Magda. Silakan Magda. Kelas sejarah. Arsitektur modern berkembang melalui beberapa tahap. Awalnya lahir sekitar tahun 1750-an di Eropa yang melahirkan gaya neoklasik seperti pada bangunan Madeleine di Paris seperti pada digambar. Lalu kemudian tahun 1860-an berkembang lagi ditandai dengan berdirinya bangunan Crystal Palace oleh Sir John Paxton. Lalu pada tahun 1880 di Amerika mulai terjadi perubahan dengan pemanfaatan teknologi dan penggunaan bahan baku seperti beton, besi, kaca, dan lain sebagainya. Menurut Sumalyo tahun 1997, arsitektur modern memiliki aliran-aliran seni, yaitu yang pertama Art and Craft, yang kedua New Kants, yang ketiga Art Deco, yang keempat fungsionalisme, rasionalisme, dan kubisme. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, di mana di dalam modernisme itu terbagi menjadi 4 ya, kalau kata beliau tadi tahun 97 itu mengatakan ada art and craft dan yang lainnya. Nah, pertama saya akan menjelaskan bagian art and craft. Art and craft ini sebenarnya seperti protes dari para seniman, kayak para pelukis begitu, untuk mengutamakan komitmen kerja mereka berdasarkan estetika. Nah, ini di dalam aliran ini mereka ingin memastikan seluruh dari produk bangunan itu berdasarkan hasil karya tangan mereka. Salah satu contohnya adalah Red House yang ada di Bexleyheath, Inggris bagian selatan, dibangun oleh Philip Webb pada tahun 1860. Selanjutnya, New Kants Amsterdam School akan dijelaskan oleh Magda. Silakan Magda. Baik, aliran seni yang kedua adalah New Kants. New Kants memiliki 3 kiblat, yaitu orisinalitas, spiritualitas, dan New Kants terbagi lagi menjadi 2, yaitu Amsterdam School dan The Still. Amsterdam School pada intinya yaitu seniman lebih menghargai hasil karya estetika pribadi dan tidak mengarah pada estetika universal. Selanjutnya, The Still akan dijelaskan oleh Debbie. Silakan Deb. Ya, dengar Pak. Selanjutnya aliran Desjil. Nah, aliran ini merupakan aliran dari sebuah kelompok seni lukis yang berada di Belanda. Nah, jadi perkembangan yang dipelopori oleh Desjil. Dan kelompok ini tuh ingin menggabungkan antara desain modern dengan seni. Gitu. Dan berikut salah satu contoh Desjil yaitu Henny House yang didirikan oleh Robert van pada tahun 19. Oke, selanjutnya Art Deco akan dijelaskan oleh Jojo. Silakan Jojo. Nah, ini di sini ada Art Deco. Nah, Art Deco itu adalah konsep bangunan yang mewah, bangunan romantis, kokoh, kuat, dan bangunan yang tahan lama. Nah, contohnya itu adalah Grundtvig Church yang didirikan oleh Peder Film Jensen Klein pada tahun 1940 di Belanda. Nah, selanjutnya ada fungsionalisme, rasionalisme, dan kubisme. Aliran ini sebenarnya lebih mengarah, kalau kita melihat secara fisik itu dia tampak kubus secara keseluruhan, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa ini tuh fungsionalisme dan juga rasionalisme. Nah, kalau arsitektur modern itu lebih condong ke yang bagian ini, fungsionalisme, rasionalisme, dan kubisme. Kenapa? Karena kesederhanaannya, terus mereka membangun bangunan arsitektur modern itu berdasarkan fungsi dan juga rasionalisme itu
Itulah kenapa dikatakan fungsionalisme, rasionalisme, dan kubisme. Ciri khasnya tampak secara keseluruhan itu seperti kubus gitu. Dan juga mereka menghindari atau bersifat tabu terhadap ornamen-ornamen yang dimuat di dalam konstruksi bangunan. Contohnya seperti yang digambar ini yaitu Bauhaus. Ini didirikan oleh Walter Gropius, didirikan di Jerman tahun 1925. Nah, kita masuk ke karakteristik di dalam arsitektur modern. Menurut Brunner dan kawan-kawan pada tahun 2013, kita ngutip dari Brunner dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa arsitektur modern itu dia memiliki keseragaman. Jadi kayak custom secara internasional itu sama begitu. Terus dia menembus geografis di belahan bumi manapun, kayak menembus ruang dan waktu lah, di mana-mana juga pasti akan menggunakan konsep modernisme yang tidak jauh berbeda begitu. Nah, terus penggunaan sesuai material, sesuai dengan fungsi atau mendukung fungsi dari bangunan. Jadi itu kenapa dikatakan di sebelumnya itu ada fungsionalisme, karena mereka itu lebih menekankan terhadap fungsi. Kalau fungsinya A, maka ya dibangunnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan A. Makanya dia terkesan lebih sederhana, tapi elegan. Nah, itu. Stop dulu. Saya karena waktunya habis. Nanti dilanjutkan. Saya akan undang lagi. Siap.